Yesterday I discussed about mandal formations. In the first day I discussed about consciousness. The second day and third day I already discussed about mandal formations already. So today I want to discuss about mind and mandal formations mixing together. Kemarin Bante menjelaskan tentang dengan faktor-faktor mental dari hari pertama sampai ketiga menjelaskan tentang kesadaran. It's the third portion of Abhidhamma Sangha. Adalah bagian ketiga dari Abhidhamma Sanggaha. And we call Pakinaka in Pali. In English we call miscellaneous chapter. Dalam bahasa Pali disebut Patinaka, dalam bahasa Indonesianya miscellaneous means miss. Dalam bahasa Indonesia artinya gabungan. Brother, you change the chart, new chart. Change the new chart. So in this miscellaneous chapter or mixed chapter have 6 subtitles. Dalam Pakinaka ini ada 6 subchapter. Another one. Carry on. So this Pakinaka chapter have 6 chapter. For the first sub-chapter, I would like to explain about the feeling. Pada bab yang pertama adalah perasaan. I think you may remember the chart of the citta. Mungkin kalian semua masih ingat chart dari cita atau kesadaran. In this, that go down again. White balloon represent the feeling accompanied by joy. Black balloon is, we say, feeling accompanied by the consciousness accompanied by equanimity. The black star is consciousness accompanied by displeasure. White triangle is consciousness accompanied by pleasure, and also black triangle is accompanied by pain, and also it is joined together, accompanied by joy and equanimity together. Balon putih adalah kesadaran yang disertai dengan perasaan senang, balon hitam disertai dengan perasaan netral, bintang hitam disertai dengan perasaan tidak suka, segitiga putih disertai dengan perasaan senang, segitiga hitam disertai dengan perasaan sakit. Balon putih hitam itu adalah gabungan dari balon putih dan hitam yang disertai dengan perasaan senang dan netral. For our meditator, the important factor is to understand the feeling very well. Untuk para yogi yang paling penting adalah untuk mengetahui perasaan dengan mendalam. Not only for our meditator, but also for everybody, feeling is so important. Bukan hanya untuk para meditator, tapi buat semua orang perasaan sangatlah penting. So after learning this, we can easily understand this. Which types of consciousness have which type of feeling. Setelah mempelajari ini, kita akan menjadi jelas kesadaran mana yang berhubungan dengan perasaan apa. Lord Buddha
explain us that, teach us that there have 5 types of the feelings. Buddha mengajarkan ada 5 macam perasaan. It is, we call Somanasa Vedana, joy. Yang dinamakan Somanasa Vedana, perasaan senang. Upekha Vedana, equanimity. Upekha Vedana, perasaan netral. Domanasa Vedana, displeasure. Domanasa Vedana, perasaan tidak suka. Dukkha Vedana, pain. Dukkha Vedana, sakit tubuh. Sukha Vedana, pleasure. Sukha Vedana, perasaan enak. Like that. So, because of this, now we can see very easy. In the greed-rooted mind, now I would like to discuss about the Somanasa Vedana, the consciousness joined together, the consciousness accompanied by joy. So, in this greed-rooted, there have 4. Sekarang Bante akan menjelaskan Somanasa Vedana, yang dimana akar keserakahan yang memiliki perasaan senang. When we want to get some worldly things, lokiya things, that types of the feeling arise. Sewaktu kita menginginkan hal yang duniawi, perasaan tersebut akan muncul. In the wholesome result, there also have 1. Pada hal yang baik, hasil yang baik juga akan muncul 1. It is also we call investigating mind movement. Disebut kesadaran memeriksa. For the sense-pure wholesome, like that now we do the kusala. In these types of kusala, also have 4 types of the joy feeling. Ada 4 perasaan senang di alam indria yang menyenangkan. If in the mind movement before we pass away, if we can take this object again, we will reborn in our future life like that human or deva again. Sewaktu kita akan meninggal, kalau kesadaran ini yang muncul, maka kita akan terlahir di alam yang menyenangkan. At the time, we can get this sense-pure result consciousness 8 types. Pada saat itu kita akan menerima hasil dari alam indra 8 jenis. In this 8 type, joy feeling can consist 4 types. Dalam 8 tipe ini yang menyenangkan akan muncul 4 macam. For the Lord Buddha and the Arahant, when they perform the kusala function like us, we cannot call kusala wholesome, we only call function. In this type, can have 4 types of the joy feeling. Untuk Buddha dan Arahat, sewaktu mereka melakukan kusala tidak akan disebut sebagai kusala, tetapi merupakan kiriya atau yang berfungsi. Here, I would like to explain about this sense-pure resultant consciousness. And now, although I discuss a lot, I think you can only memorize a few. Why means the Bhavanga life continuums always interrupt. Sekarang Bante akan menjelaskan kesadaran alam indria yang hasil kesadaran alam indria. Bante banyak menjelaskan kepada kita, tapi yang bisa kita ingat hanya tidak begitu banyak dikarenakan diinterupsi oleh kesadaran bawangga. So that bhavanga is similar, totally same with our Parisandhi mind movement, Rabat linking mind movement. Jadi bawangga sama dengan kesadaran patisandhi atau kesadaran kelahiran kembali. Our Parisandhi mind movement is we get it
from because of our wholesome karma from our past life. Patisandi kita didapat dari perbuatan baik pada kehidupan lampau That maintain our life for the whole life. yang mempertahankan kehidupan kita seumur hidup. So because of this, during the moment you learn Dhamma now, maybe these types of the mind and these types of the mind arise, rotate Oleh karena itu, sewaktu kita simultaneously. Yeah? Sewaktu kita mendengarkan Dhamma, kesadaran dari alam indria yang baik dan hasil kesadaran alam indria yang baik akan bermunculan secara terus-menerus. And for the one who attain the jhana, and in this first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, and fifth jhana, from first to fourth jhana is we can say it is joint feeling. Bagi orang yang memiliki keterampilan bawana jana, maka mulai jana 1 sampai jana 4 juga ada perasaan menyenangkan. If you can control your jhana, you can maintain your jhana until to the moments of the Maranasana, you are reborn in the Brahma realms with this five material sphere resultant consciousness. Jika orang yang memiliki jana dapat terus memelihara jananya sampai waktu dia dilahirkan kembali, Patisandi, maka dia akan dilahirkan kembali di alam rupa Brahma. In this five types of the consciousness, joint feeling have 4. Di dalam kesadaran hasil dari rupa jana itu juga ada 4 macam cita yang memiliki perasaan menyenangkan. And for our Lord Buddha, he still sometimes he descend the jhana. So at the time he descend the rupa jhana, so at there have 4 types of the joint feeling. Jika yang mempraktekkan jana adalah seorang arahat atau Buddha, maka yang muncul adalah cita function dari rupa jana yang juga 4 dari 5 cita tersebut mengandung perasaan senang. If you can give the time for me, I can teach you to get not only rupa jhana but also arupa jhana. I can teach you well. So at the time, if you can get like this jhana, this type of equanimity also you can get. But now, because I only want to mention about joint feeling, I will continue to the mega and phala mind movement. Jika kita memberikan waktu kepada Bante, waktu yang cukup, Bante bisa mengajarkan rupa jana dan arupa jana. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu ke cita atau kesadaran adi duniawi. Luckily, if you can attain the Sotapatti Magga, in this your Sotapatti Magga, we can consider 5 types of the jhana. In this 5 types of the jhana, from first to fourth jhana is joint feeling. Jika kita bisa sampai pada level Sotapatti Magga, dan juga dalam waktu yang bersamaan bisa mempraktekkan jana, maka pada cita 1 sampai 4 juga ada perasaan menyenangkan. Similarly, for the Anagami Magga person have 4 types of the joy. Sakadagami Magga person have 4 types of the joy. Anagami Magga person have 4 types of the joy feeling, and also Arahata Magga person have 4 types of the joy feeling. Demikian juga untuk
Sakadagami, Anagami, dan Arahat, cita maganya jika memiliki jana, maka cita 1-4-nya masing-masing memiliki rasa menyenangkan. And as soon as you attain the mega, continuously phala arise. Jika seseorang sudah bisa mendapatkan cita maga, maka cita berikutnya secara berkelangsungan adalah cita pala cita. So now I already explained about the joint feelings. You can see your chart. I can explain as in brief again. That greed-rooted, joint for wholesome resulted, rootless, joint feeling 1. Sense-pure, wholesome, resultant, and function 4 together 12. And 5 materials pure, wholesome, resultant, and function 4 3 times 12 together. And also for the mega 16 and for the phala 16 all together become 62 type of the consciousness accompanied by joy. Tadi Bante menerangkan di mana pada tiap-tiap tipe atau bagian cita, mulai dari yang berakar kemelekatan sampai cita pala dari adi duniawi, ada masing-masing jumlah yang cita yang mengandung perasaan menyenangkan. Yang ini secara detailnya pada cita yang berakar pada kemelekatan ada 4 yang disertai rasa menyenangkan. Lalu pada cita yang tidak berakar ada 1 yang menyenangkan. Pada cita yang baik mahakusala itu juga ada 4 tipe cita yang menyenangkan, yang disertai rasa senang. Lalu juga pada hasil dari cita yang baik itu juga ada 4 yang disertai rasa menyenangkan. Juga pada kirya cita yang baik atau cita function ada 4 yang disertai rasa menyenangkan. Lalu pada cita rupa jana ada 4 juga yang disertai perasaan menyenangkan. Pada cita hasil rupa jana juga ada 4 cita yang disertai rasa menyenangkan. Pada cita rupa jana yang function juga ada 4 yang disertai rasa menyenangkan. Lalu pada cita adi duniawi, baik untuk sotapati, untuk sakadagami, anagami sampai arahat, baik yang pala maupun yang maga, jika disertai jana maka masing-masing disertai 4 cita yang menyenangkan. Dengan demikian totalnya ada how much total excuse me? Ada 62 cita keseluruhan yang ada disertai perasaan menyenangkan. We can find it in another chart, 62. Today we gave 2 charts. In the second chart we can see 62. Yes, that. Okay. Brother, you have another chart? We gave today? Yes, here. In another chart, I already point it out. 62, yeah? So, may I continue to explain about the feeling, equanimity feelings, yeah? The consciousness accompanied by equanimity feeling. Okay? Now here, for greed-rooted mind, have
consciousness accompanied by the equanimity 4. And also, delusion-rooted consciousness have two equanimity feeling, and also unwholesome resulta have 1, 2, 3, 4, 5, 6 equanimity feeling, and also wholesome resulta have 1, 2, 3, 4, 5, 6 feeling, and also rootless functional have 3 equanimity, and sunsphere wholesome, sunsphere resulta, and sunsphere functional have 4 3 times, and also for the five material sphere wholesome 1, 5 material resultant 1, 5 material sphere function 1, both together 3, and also immaterial sphere wholesome 4, resultant 4, and functional 4, joined together 12, and also may I omit this because it is as in brief. So for the Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahata Mega 4, another Sotapatti, Sakadagami, Anagami, Arahata Phala 4, all together become 55. You can compare two charts and you can see. You see about and can explain. Sekarang adalah rincian dari cita yang disertai rasa normal atau equanimity. Pada cita yang berakar pada keserakahan ada 4. Pada cita yang berakar pada kebencian ada pada kebodohan moha itu ada 2. Pada cita yang tidak cita buruk yang tidak berakar ada 6, dan cita baik yang tidak berakar juga ada 6. Sedangkan pada fungsional yang tidak berakar sebetulnya mestinya 2. Bante, excuse me. By the function rootless, it must be just 2. Yeah. Yeah. Please change it to white color, because we can only smile with the joy. Lalu pada mahakusala, yaitu cita baik di alam indria, ada 4. Pada hasilnya juga ada 4, demikian juga pada fungsinya ada 4. Sedangkan pada rupa jana, hasil dari rupa jana dan fungsinya masing-masing ada 1, yaitu hanya pada jana kelima saja. Terus pada arupa jana seluruhnya, baik pada cita kusala maupun hasilnya maupun function itu semuanya adalah netral. Sedangkan pada cita adi duniawi, baik untuk Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat, baik pada Maga maupun Phala, itu hanya pada jana 5 saja ini semuanya netral. Totalnya semuanya cita yang mengandung perasaan netral ada 55. So another one, we can see the black star. It is represent the displeasure feelings. So only have hate-rooted consciousness 2. Pada rasa tidak senang itu dengan tanda bintang hitam hanya ada 2, yaitu pada cita berakar pada kebencian. And also now you can see the black triangle 1 and white triangle 1. That triangle is represent the
consciousness accompanied by the pleasure and consciousness accompanied by the pain. Lalu kita lihat pada cita yang dilambangkan dengan segitiga, yang hitam itu melambangkan rasa sakit pada tubuh, sedangkan yang segitiga putih itu rasa nyaman pada tubuh. It's the way we classify the feeling by faculty indriya. Bagan ini adalah memperlihatkan bagaimana kita mengelompokkan kesadaran berdasarkan pada perasaan yang menyertainya. If we classify the feeling according to the object, can only get 3. According to the object, can only get 3 types of the feeling. Jika kita kelompokkan kesadaran berdasarkan pada perasaan, maka ada tiga kategori. If we classify the mind as the object, only have sukha feeling, dukkha feeling, and upekkha feeling. Jika kita klasifikasikan kesadaran berdasarkan pada objeknya, maka bisa dibagi 3, yaitu perasaan suka, perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan netral. If we consider only 3 feelings, we can join the consciousness accompanied by the joy, white color balloons, and we can join the consciousness accompanied by the pleasure, white color triangle. Both together 62 plus 1 become 63 type of the sukha feelings. Jika kita mengklasifikasikan kesadaran berdasarkan objeknya seperti tadi, maka kita bisa satukan atau golongkan perasaan senang batin yang tadi ada 62 dengan perasaan nyaman pada tubuh yang ada 1, jadi jumlah totalnya ada 63. If we classify the dukkha vedana, we can join hatred-rooted consciousness, 2 types of the feeling, 2 types of the consciousness have only displeasure feeling, and also here, black triangle, it is pain feelings. We join together here 2 and here 1 become 3 dukkha vedana. Lalu jika kita mengklasifikasikan tadi kesadaran berdasarkan objeknya yang disertai dengan kesadaran dengan perasaan tidak menyenangkan, maka kita bisa gabungkan tadi rasa tidak senang yang berakar pada kebencian dengan rasa tidak nyaman atau sakit pada tubuh ada 1, maka jumlahnya menjadi 3. So it is a way we discuss according to the Abhidhamma, but in the sutta they have various way to consider about the feelings. Tadi adalah cara mengklasifikasikan kesadaran berdasarkan pada perasaan yang dibabarkan di dalam Abhidhamma. Tetapi dalam sutta ada beberapa cara lain untuk mengklasifikasikan kesadaran yang disertai dengan perasaan. Sometimes Lord Buddha teach us for the whole world only have 2 types of the feeling, dukkha and sukha. At the time, upekkha, equanimity, we must consider sukha vedana. Sutta seringkali Sang Buddha hanya mengklasifikasikan kesadaran pada 2 golongan perasaan, yaitu rasa senang dan tidak senang, karena rasa normal biasanya dimasukkan ke dalam golongan menyenangkan. Sometimes in the sutta, our Lord Buddha teach us for the whole world only have 1 feeling. How do you think?
joy or painful, sukha or dukkha. Bahkan kadangkala dalam sutta Buddha menggolongkan perasaan di semua alam kehidupan itu sebetulnya hanya ada satu. Apakah itu? Only dukkha. Yaitu hanya dukkha, derita. Why means our Lord Buddha teach us that sabbe sankhara dukkha. The meaning is every mental and physical formation is suffer. Sang Buddha mengajarkan dengan ungkapan sabbe sankhara dukkha, artinya semua formasi mental maupun fisik itu adalah penderitaan. At the time we should understand that there have three types of the suffer. Three type of the suffering. Juga sebetulnya sudah diajarkan bahwa ada tiga tipe dari penderitaan. That three types of the suffering is number one, we call in Pali dukkha dukkha. Physical painful and mental painful. Tipe yang pertama dari dukkha dalam bahasa Pali adalah dukkha dukkha, yang artinya adalah penderitaan fisik dan penderitaan batin. But most of the people think that it is the greatest suffering. Physical painful and mental painful, it is greatest suffer for us. We mostly used to know just like that. Kebanyakan orang memahami bahwa penderitaan batin dan penderitaan fisik adalah penderitaan yang terbesar. But furthermore, our Lord Buddha said, show second type of the dukkha, that name is sankhara dukkha. Every physical and mental formation is dukkha. Tapi lebih jauh lagi, Sang Buddha mengajarkan tipe dukkha yang kedua, yaitu sankhara dukkha, yang artinya semua formasi mental maupun fisik adalah derita. You know, before we get something, we have to find it out. When we get something, we have to maintain it. Although we maintain it, we control it very well, it ceases away again. After finishing away, destroying away again, we have to find out again. After that, when we get again, we have to maintain and control to live with us again. After that, gone away again. So not to gone away and not to gone away and to be get, to have with us, to live with us, not to be changed quickly. We have to maintain. We have to aware a lot. So this type of suffer is Lord Buddha says sankhara dukkha. Dalam kehidupan ini segala hal yang ada pada diri kita yang kita miliki harus kita urus, harus kita pelihara, tetapi pada akhirnya kita merasakan dan mengetahui itu semua akan datang dan pergi. Maka itulah segala hal baik yang bentuknya mental maupun fisik disebut sankhara dukkha. The third dukkha is we call viparinama dukkha. The arising and passing away. We in English we can call transformation of physical and mental. Viparinama, changing always. Tipe dukkha yang ketiga adalah viparinama. Artinya adalah segala sesuatu yang berubah adalah penderitaan. For one meditator, as long as he don't know about the viparinama dukkha, Lord Buddha do not say he know dukkha. Jika kita
tidak mengetahui bahwa segala sesuatu itu sebetulnya mengalami perubahan terus-menerus, maka kita tidak mengetahui bahwa segala hal itu adalah duka. In this case, to understand about the feeling more, may I explain a little bit? To understand about the feeling more, may I explain about the feeling a little bit? Untuk mengerti perasaan lebih mendalam, Bante akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang perasaan. Lord Buddha say, feeling is like the blow of the wind. Sang Buddha mengatakan bahwa perasaan itu bagaikan tiupan angin. Let's say that now I am standing. In the head of me, at the sky, let's consider have one point. Kita bayangkan bahwa di langit, katakanlah di atas, ada satu titik tertentu. So the air blooming from the east, passing through this point and go to the west. Lalu angin bertiup dari arah timur ke arah barat melalui titik tersebut. Similarly, the air blowing from the west, passing through this point and go to the east again. Demikian juga angin bertiup dari arah barat ke arah timur melalui titik tersebut. The air blooming from the various places, passing through this point. Angin jadinya meniup dari segala arah, juga mengarah ke berbagai arah melalui titik tersebut. Our body is like that point. So our body is like that point. Jadi tubuh kita ini bagaikan titik tersebut. Whatever joy or painful or pleasure, every feeling never rest on our body, Jadi perasaan jenis apapun, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tidak pernah ada yang menetap dalam tubuh kita. They are just passing our body only in one mind moment. Seluruh perasaan itu sesungguhnya hanya lewat saja pada tubuh kita pada setiap waktu titik kesadaran. Because of our wrong view, press us to be see. It is you. It is not impermanent. You permanent. So because our wrong view chase to us, our wrong view press to us, so we consider that feeling live with us so long. We misunderstand like that. Dikarenakan kita mengalami pandangan salah, di dalam pengaruh pandangan salah, maka kita mengira bahwa perasaan-perasaan yang ada dalam tubuh kita itu memang tinggal terus-menerus di dalam tubuh kita. Because of we are misunderstanding on the feeling, tanha don't arise. Dikarenakan kita memiliki kesalahpahaman tentang perasaan, maka tanha atau kegelapan batin timbul. Feeling is not me, feeling is not you, feeling is feeling. Perasaan itu sesungguhnya bukanlah diri saya, perasaan itu juga sesungguhnya bukan diri Anda sekalian, perasaan hanyalah perasaan. Like the air blooming from the various place, passing through that point. Similarly, the feeling, various type of the feeling, just passing through our body in every mind movement. Bagaikan tiupan angin yang datang dari segala arah melalui suatu titik tertentu, demikian pula lah perasaan itu datang dan pergi di dalam tubuh kita. So because of this, most of the Burmese teacher used to teach us
Do not mix together feeling and you. Maka dari itu para guru di Burma mengajarkan jangan dicampur baurkan antara perasaan dan dirimu. As long as we mix feeling and me together, various problems arise. Selama kita masih mencampur baurkan antara perasaan dengan diri, maka akan timbul berbagai macam masalah. So, when the Lord Buddha had, so at one time, Lord Buddha is spending the Vasa on the Vesali country. In this country have very big monastery. Pada suatu saat Sang Buddha melewatkan masa wasa di suatu wihara yang besar di Sawati. Okay, so at that time, in this big monastery have hospital for the bhikkhu. Pada saat itu di wihara besar tersebut juga ada fasilitas rumah sakit besar untuk para bhikkhu. At one evening, our Lord Buddha going around the monastery and seeing the bhikkhu who was sick in this hospital, and Lord Buddha suggests to them, encourage to them, "Oh bhikkhu, be understand about the feeling world. Be consider about the feeling world." Pada saat Sang Buddha berkeliling di lingkungan wihara lalu mampir ke fasilitas rumah sakit, Sang Buddha mengunjungi para biku yang sedang dirawat karena sakit. Lalu Sang Buddha menyemangati para biku itu dengan menyampaikan pesan agar para biku dapat memahami perihal perasaan dengan baik. As long as we understand about the feeling world, we feel everything without defilement. Selama kita dapat memahami perasaan, maka kita dapat memahami segala hal tanpa kekotoran batin. When we have the bad feeling, dukkha vedana, if we do not understand it very thoroughly, very well, tanha arise, taint arise. Jika kita tidak dapat memahami perasaan derita secara menyeluruh dan baik, maka akan muncul tanha atau kegelapan batin. Let's say this. Now, during the moment we meditate, because our body is painful, so the tanha hoped to free from this painful arise. Ketika kita merasakan badan kita sakit, maka kita menginginkan sakit itu pergi dari badan kita. Pada saat itu kekotoran batin sudah muncul. Now maybe 1.5 hour sitting. During the moment 1.5 hour sitting, that after 1 hour pass, our body is, let's say, pain so much. At the time, we dare not open the eye because our teacher watch us. Pada sesi meditasi duduk selama 1,5 jam misalnya, setelah kita duduk 1 jam, maka timbul rasa sakit di dalam tubuh kita. Kita tidak berani membuka mata karena kita tahu bahwa guru kita sedang mengawasi kita. And also we consider that today this sitting, I think more than 2 hours already. Lalu kita berpikir bahwa sesi meditasi duduk tersebut sudah lebih dari 2 jam.
no one come and bring the bell. No one come and knock the bell. Dan berpikir tak ada seorang pun yang datang untuk membunyikan bel. I think Brother Hart maybe go somewhere because of this. Although past 2 hours already, they do not come and knock the bell. Maybe consider various way. Mungkin saudara kita Hartono sedang pergi kemana dan dia lupa membunyikan bel sehingga padahal sudah 2 jam lewat. Pikiran semacam demikian dan semacamnya itu jadi bermunculan. At the time, maybe blame everybody. You no good. No one call you. You yourself can come and search like that suffer. Blame ourselves. Pada saat demikian biasanya kita menyalahkan orang lain dengan berbagai macam alasan atau pikiran. And also in this center, no one take care of me. No one knock the bell. Although 2 hours finish, later on I will not come again. Because the people in here is no good. We blame the other again. Misalnya menyalahkan dengan cara bahwa di sini tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya, tidak ada seorang pun yang peduli dan tidak ada seorang pun yang membunyikan bel. Pokoknya di sini orang-orangnya enggak baik. That problem is right. Why? Because of we do not understand ourselves. Because we have khanda aggregate. Because we have khanda, we will have vedana. Because we have the aggregate, surely we have the feeling. Who hope to get this body? I myself hope to get this body. Because I hope to get this body, as soon as we get the body, feeling always have together. So, how to say, the main person is, the important person to do this suffer is ourselves. Karena kita tidak memahami mengenai perasaan inilah permasalahan-permasalahan buruk itu timbul. Kita sebetulnya harus memahami siapa sebetulnya yang mampu menolong diri kita pada kondisi seperti tadi. Kita memiliki tubuh dan tentunya dalam tubuh ini ada perasaan. Maka sebetulnya yang semestinya selayaknya dapat menolong dalam kondisi seperti tadi adalah diri kita sendiri. So because of this, when we feel bad feelings, if we do not understand it, hatred arises. Pada saat derita muncul dan kita tidak memahami permasalahan perasaan ini, maka biasanya rasa benci muncul. But sometimes, because our meditation is getting better, our body is very light and soft, and our mind is so subtle. At the time, we do not understand about the feeling well. We please so much, so good, like that. At the time, because of you do not understand sukha vedana, the greed arise. Pada saat meditasi kita berjalan lancar, berjalan baik, maka mulailah badan kita ini terasa lebih ringan, batin kita pun terasa lebih nyaman, lalu mulailah kita merasakan bahwa situasi mulai menyenangkan. Pada saat itu pula, jika kita tidak memahami perihal perasaan ini, malah akan memunculkan perasaan kemelekatan. Now, during the moment you are listening the Dhamma talk, our body is not so pain, our body is not so happy, not so pleasure, not so joy. So, because of this, maybe the feelings, equanimity feeling arise. But because we don't know this equanimity feeling is arising and passing away, so at the time delusion arise. Pada saat mendengarkan Dhamma Talk ini, mungkin kondisi fisik kita
tidak merasakan derita dan juga tidak merasakan perasaan nyaman yang istimewa, hanya perasaan yang biasa-biasa saja. Hal ini juga jika kita tidak memahami perihal perasaan yang datang dan pergi, maka malah bisa timbul kesadaran pikiran berakar pada delusi. So, because of this, not to become like that, we should consider that. Lord Buddha say, Dukkaya Vedanaya Sanlato Tatapa. That means, whenever we got the bad feelings, we should consider that fears come inside our body. Kita semestinya tidak seperti tadi, yaitu kita tidak mengerti perihal perasaan. Kita harus dapat memahaminya dengan baik, seperti amanat Sang Buddha yang menyatakan bila mana perasaan derita datang ke dalam tubuh kita, itu bagaikan suatu tombak yang menancap di dalam bagian tubuh kita. If small piece of the pills come out our body, if we want to remove it, surely we have to find out the bigger one to move it out. Jika ada suatu bagian benda tajam yang menusuk ke dalam tubuh kita dan kita ingin mengeluarkannya, itu biasanya kita harus mencari perkakas tajam lain yang justru lebih besar untuk mengeluarkan benda tajam yang tadi sudah masuk dalam tubuh kita. So because of this, first time our body pain. The painful of our body is we should consider that it is first fears come inside our body. At the time, because we want to remove it, we do not want to accept it, the domanassa arise. So that domanassa, as soon as that domanassa vedana arise, we already got the mental painful. So that mental painful is more greater than bodily painful. Jadi makna dari cerita tadi adalah bahwa benda tajam yang lebih kecil yang pertama kali menusuk tubuh kita itu bagaikan sakit fisik dalam tubuh kita. Lalu ketika kita berusaha mencari perkakas tajam juga yang lebih besar untuk mengeluarkan benda tajam kecil yang udah terlanjur masuk tadi, itu adalah bagaikan reaksi batin kita yang disertai dengan kebencian. Itu sebetulnya malah memperbesar rasa sakit batin kita. So because of this, whenever we got bodily painful, we should memorize that it is first fear come inside our body. Let it. Do not try to move it with the second bigger fear. Like that, first bodily painful. After that, we get anger, or hatred of us arise. At the time, begins second painful. So because of this, Lord Buddha teach us only accept first fear come inside. Do not try to find out the second fear to move it. Jadi Bante mengamanatkan bila mana katakan dalam meditasi bagian tubuh kita ini merasa sakit, cobalah berusaha untuk menerimanya. Jangan seperti tadi diandaikan sesuatu benda tajam kecil menusuk tubuh kita lalu berusaha mengeluarkannya dengan perkakas tajam yang lebih besar. Jadi kalau kita tidak menerima rasa sakit fisik kita itu, malah kita menambahnya juga dengan sakit derita batin kita. And also, when the sukha vedana arise in our body or in our mind, we must consider that it is dukkha vedana. Juga ini hal penting, bila mana rasa menyenangkan timbul dalam batin kita, kita juga harus malah menganggapnya sebagai perasaan derita. Why means that good feeling also
Arise quickly and will be past quickly. Arise quickly and will be past quickly. So always arising and passing away, arising and passing away. Because of have like that types of the characteristics, Lord Buddha say, when we feel something good, we must considering it is dukkha, suffer. Kenapa tadi demikian? Karena rasa menyenangkan dalam diri kita itu juga datang pergi dan terus demikian datang dan pergi. Maka hal yang sifatnya datang dan pergi itu Sang Buddha sudah menyampaikan itu adalah sesungguhnya derita. So because of this, our Lord Buddha say, Sukhaya Vedanaya Dukkhato Datthabha. Okay, never mind. I'll carry on the Upekha Vedana. Like that, when we feel normal feelings, like that equanimity feelings, we must consider it is anicca. Surely anicca, impermanent. Juga Bante melanjutkan, jika seandainya perasaan normal menghinggapi diri kita, kita juga harus menyadari bahwa itu pun tidak kekal anicca. It's only for memorizing how to accept the feeling, not to become akusala. Sekarang kita kembali untuk mengingatkan bagaimana perasaan yang ada dalam diri kita itu jangan sampai menimbulkan kesadaran pikiran yang buruk. But for the Vedana Nupassana Satipatthana, for the insight knowledge, if we take the feeling as an object, not only feeling must be object of us, but also we must understand all mental factors together. Jika kita melakukan meditasi pandangan terang, yaitu vipassana bawana, yang kita misalnya mengambil perasaan sebagai objeknya. Nah, ketika itu kita hanya jangan sekedar melihat perasaan sebagai objek semata, tapi juga harus memahami faktor-faktor mental yang menyertainya. And also, we must see with the group as put the leader of the Vedana, as consider Vedana as the leader, and also the other mental concomitants together, and also we must descend it as anicca, dukkha, anatta, asubha, like that. Kita harus memahami saat objek perasaan menjadi objek vipassana bawana kita, bahwa perasaan itu tidak muncul sendiri, tetapi dia muncul secara grup, disertai dengan faktor-faktor mental yang lainnya, yang memang di situ perasaan menjadi pimpinannya. Maka kita harus memahami semua fenomena itu adalah dukkha, tidak kekal, bukan inti diri, dan juga menyebalkan, tidak cantik ya. Now let's say we are getting fruit, stem, and also branch, and flower, and fruit, various things we get. Kita lihat gambar yang dibuat Bante, sebuah pohon yang mungkin ada batangnya, akarnya, daunnya, bunga, dan mungkin juga buah. But everything is arise because of the main root. Tetapi semua yang bagian dari pohon itu bisa tumbuh itu utamanya dikarenakan pada akarnya. Let's say that dukkha flower, dukkha leaf, dukkha tree, dukkha stem, dukkha fruit, everything is arise because of the akusala root. Jika kita permisalkan seluruh bagian pohon ini sebagai derita, katakanlah daunnya itu derita, bunganya derita, buahnya derita, batangnya juga derita. Hal ini bisa muncul, bisa tumbuh dikarenakan ada akar keburukan. Let's say no one want to become suffer, but still suffer.
Walaupun sesungguhnya tidak ada seorang pun yang ingin menderita, tapi pada kenyataannya setiap orang itu menderita. No, everybody want to cut off the suffering. Everyone want to cut off the dukkha, misery, but still have. Why means as long as we do not cut the root, maybe we cut the fruit, maybe we cut the tree, but still can alive. Setiap orang berusaha untuk menyingkirkan rasa duka, tetapi rasa duka itu ternyata tidak hilang. Itu kemungkinan dikarenakan cara yang salah. Mungkin diandaikan dalam pohon ini orang malah memotong daunnya atau memotong bunganya atau menyingkirkan buahnya. Sebetulnya yang harus disingkirkan secara total adalah akarnya. So that three types of root is we call root of unwholesome. Di sini digambarkan akar pohon itu adalah 3 akar keburukan yang sudah diajarkan, yaitu akar kemelekatan, akar kebencian, dan akar delusi. So everyone want to be happy, everyone want to get the peaceful. If we want to get the peacefulness, so please cut it off and plant the new plant again, and also to get firmly rooted the non-hatred, non-greed, non-hatred, and non-delusion. Bagi orang yang ingin merasakan kegembiraan dan tidak merasakan derita, maka silahkan untuk mencabut seluruh akar keburukan, lalu menanam kembali pohon dengan akar kebaikan, yaitu ketidakmelekatan, ketidakbencian, dan non-delusi. Now we are still have greed, hatred, and delusion. As long as we still have like that root, surely like that 4 woeful plane is our home. Selama kita masih memiliki akar keburukan seperti akar kemelekatan, akar kebencian, akar delusi, itu sudah dipastikan bahwa alam-alam derita adalah akan menjadi rumah kita. So mostly our Burmese teacher used to teach us, we human, although we are human, that we still have hatred, delusion, and greed. So that type is like weight. So like that, something have the weight. Although we throw to the up, surely at one time we fall down to the floor again. So as similarly, floor is like the 4 woeful plane. Our human is only have in the air for very few moments. Jika kita permisalkan keberadaan kita di alam manusia ini, kita sebagai manusia itu bagaikan suatu benda yang dilemparkan ke atas yang akhirnya akan selalu kembali jatuh ke bawah. Nah, keadaan di bawah itu adalah keadaan alam penderitaan, sedangkan saat benda itu melayang di udara untuk seketika, itulah kehidupan alam manusia. Jadi pada dasarnya kita di alam manusia ini hanya sesaat, dan kalau masih ada akar keburukan dalam batin kita, maka kita akan kembali ke bawah ke alam penderitaan. So, because of this reason, so our Lord Buddha always teach us that, O Bhikkhu, never forgive. How to say? Never forgot. Never forgot. Please be mindful. Please be mindful. So always our Lord Buddha teach like that. Because for the one who have the mindfulness, always kusala arise. For the one who always forget everything, forget like that, anicca, dukkha, anatta, we forget this characteristic, and wholesome arise always.
So like that types of the person, we say that our Lord Buddha say, Pamat Chatasa Nama Chataro Apaya Saka Keha Sadisa. For the one who lost for the one who lost his own good object, yeah, for that types of the person, for Wufu plane is his original home. Sang Buddha selalu berpesan kepada para biku untuk menjaga kewaspadaannya terhadap kesadarannya. Jadi harus selalu menjaga kesadaran penuh atau sati. Karena orang yang menjaga satinya itu maka akan dalam pikirannya hanya akan timbul pikiran-pikiran yang baik. Sedangkan orang yang lengah dengan kesadarannya, dengan satinya, maka akan timbul kesadaran-kesadaran yang buruk. Maka dari itu Sang Buddha menyampaikan barang siapa yang lengah dengan pikirannya, maka sesungguhnya rumah kembalinya itu adalah alam penderitaan. For the one who do not have the mindfulness, knowledge can never arise. Bagi orang yang tidak memelihara kesadarannya dengan baik, dengan sati, maka kebijaksanaan itu dalam pikirannya tidak akan pernah bisa timbul. So because of this, we always need to be mindful. We always to be get the knowledge. So only sati and panya can carry us to the nibbana. Jadi Bante menyampaikan bahwa kita ini haruslah selalu menjaga kesadaran kita secara penuh, harus selalu waspada, juga harus menjaga kebijaksanaan kita atau panya. Karena hanya sati dan panya inilah yang bisa menyampaikan kita ke nibbana. So because of this, we must replace the greed root, we must replace with the non-greed. The hatred root, we must replace with the non-hatred. Delusion root, we must replace with the non-delusion root. Maka dari itu kita harus menggantikan akar kesadaran pikiran berupa kemelekatan dengan non-kemelekatan, akar pikiran kebencian dengan non-kebencian, dan akar pikiran delusi dengan non-delusi. So now, although we sometimes maybe complain to me that Bande, now I cannot cut it off. Never mind. If you cannot cut it off, please shake it. Shake that root. Mungkin kita akan mengeluh kepada Bante, oh Bante, saya belum mampu pada saat ini untuk memotong atau mencabut akar dari kesadaran pikiran yang buruk ini secara menyeluruh. Nah, kalau kita belum mampu demikian, setidaknya kita harus berusaha menggoyang-goyangkan pohon pikiran keburukan tadi. So because of this, yesterday our devotee, the sister who cooked very well, say me, Bande, I will go to the Jakarta. So after she say like that, I suggest her that please consider your home as guest house. Bante bercerita kemarin saudari yang sudah biasa memasak dengan baik itu bilang kepada Bante dia akan pergi ke Jakarta, dan Bante menyampaikan tolong selalu ingat tempat kita ini. As long as we think our home is guest house, we can consider that we are guests. We are just visit this home. So at the time, if there have some problem, as much as we can help. But we don't worry much. Yeah?
Jadi kita saudari tadi bilang, Bante bilang saudari tadi harus mempertimbangkan rumahnya itu seperti lost man. Jadi dia tidak dia akan selalu masak yang enak. Sorry, maybe so long. Yeah. So because of this, when we ourselves we think that our house is guest house. We ourselves we consider we are the guest. Yeah, we are the guest. Just visit to this home. Yeah. Kenapa kita harus mempertimbangkan rumah kita adalah lost man? Karena kita harus mempertimbangkan kita adalah tamu dan kita mengunjungi rumah kita sebagai seorang tamu. So the duty of the guest is as much as we can we help. Beyond the range we cannot. The range we cannot do, so at the time we don't worry much because we are guests. Tugas dari tamu adalah membantu sebisanya. Di luar dari kemampuan kita, kita tidak akan merasa terbebani. Why problems arise means mostly we think in every place we think we are the family member, we think. So sometimes it is the subject. We should not worry, but we still worry. Kenapa timbul masalah? Karena kita suka mempertimbangkan ini adalah anggota keluarga saya, ini adalah anggota keluarga saya, sehingga akan muncul banyak kekhawatiran. Now I am in Indonesia, yeah. Although I remember, I worry about my monastery. I cannot go back quickly. Yeah, I cannot go back quickly. I cannot help them quickly. But at the time, if we worry so much, it is useless worry for us. Sekarang Bante ada di Indonesia. Di Myanmar Bante ada wiharanya. Kalau Bante selalu memikirkan dan khawatir, dia tidak akan bisa membantunya juga. Jadi kekhawatiran itu tidak akan ada gunanya. So because of this, I would like to suggest to you that whenever we get the worry, please be considered fast. Is the range of within the range we can do the effort, or outside the range we can do the effort. Sehingga Bante menyarankan kalau kita merasa khawatir, kita harus mempertimbangkan apakah kekhawatiran itu dalam jangkauan yang kita bisa perbaiki. Kalau di luar jangkauan itu, kita jangan memikirkannya terlalu banyak. But most of the worry arise in our life is we are just useless worry like that. We are worried with the subject. We cannot make the effort. Tapi kebanyakan kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Kekhawatiran yang dimana kita tidak bisa berusaha apa-apa untuk melakukan penyelesaiannya. So okay, now may I explain about the hetuka root. Selanjutnya Bante akan menguraikan kesadaran yang memiliki akar baik. This type of 18 consciousness is we call non-rooted. Maaf, sebelumnya Bante akan menerangkan kesadaran yang tanpa akar. Because of the delusion, every time of the akusala arise. So because of this, when greed arises, also delusion have. So because of this greed-rooted mind, we can consider that have two root, delusion root and greed root. Karena semua keburukan itu sesungguhnya mengandung unsur delusi, unsur kebodohan, maka
seperti diperlihatkan di depan, kesadaran yang berakar pada kemelekatan pun di dalamnya ada unsur delusi. And also because of our wrong view, hatred arises. So when the time hatred arises, also delusion have. So because of this hatred-rooted mind, we can say two root. Demikian juga di dalam kesadaran pikiran yang berakar pada kebencian itu dikarenakan kesalahan dalam cara pandang kita, maka sesungguhnya di situ juga ada akar keburukan disebabkan oleh delusi. Jadi tadi baik kemelekatan maupun kebencian sesungguhnya mempunyai dua akar. But for the delusion-rooted mind, only have delusion one root. Sedangkan untuk kesadaran pikiran yang berakarkan delusi itu hanya berakar pada delusi itu sendiri, hanya satu akarnya. But all the left consciousness have non-greed, alobha root, and non-hatred, dosa root have. Sedangkan bagi kesadaran pikiran yang lain yang tidak mengandung akar kemelekatan dan kebencian, maka di dalamnya juga tidak mengandung akar delusi. Sister, up. Yeah. Okay. Please down again. Okay. But for this, sense-pure, beautiful minds, sometimes without wisdom have. So at the time without wisdom have. Wisdom is non-delusion we got. Because of this, the consciousness have not wisdom is we got, two-rooted mind. Pada kesadaran pikiran yang baik di alam kenikmatan indria, yaitu maha kusala beserta juga hasilnya dan fungsinya, itu kan dibagi dua. Ada yang berdasarkan, yang putih berdasarkan pengetahuan, yang hitam bulatannya tidak berdasarkan pengetahuan. Nah, yang hitam bulatan tidak berdasarkan pengetahuan ini tidak berarti memiliki akar delusi, tapi dia bisa dibilang tidak memiliki akar kebijaksanaan atau non-delusi persamaannya. Jadi juga yang hitam ini memiliki dua akar, tapi akarnya dua akar kebaikan, yaitu aloba dan adosa. So because of this, when during the moment we are learning and discussing about the Dhamma, so sense-pure, wholesome, sense-pure, great wholesome consciousness arises. In this case, four types is no wisdom, four types is with the wisdom. But in these four types, already have alobha and adosa root. So we call dvihetuka, means two-rooted four. Sedangkan untuk yang bulatan putih yang memang berbasiskan pengetahuan itu, akarnya itu tiga akar kebaikan, yaitu aloba, adosa, dan amoha atau non-delusi. But for the left four, together with the knowledge, so because of this, become three-rooted, dvihetuka. For the left four, together with the knowledge, so because of this, we got three knowledge, alobha, adosa, amoha. Amoha and wisdom same. Jadi yang putih tadi akarnya tiga, aloba, adosa, amoha. Yang amoha itu artinya dengan pengetahuan disebut tiga akar atau dvihetuka. Three rooted, Maaf, ini yang putih, yang putih dua pertama ya, yang putih dua pertama itu tiga akar, aloba, adosa, amoha. Sedangkan yang putih dua yang kedua, yaitu yang bulatan ketiga keempat, itu hanya dua akar karena
amohanya nggak ada di situ, hanya aloba adosa saja, itu 2 akar atau dwi hetuka. So because of this, when we are discuss about the Dhamma, maybe Dvi Hetuka have, maybe Ti Hetuka have. Jadi dalam Abhidhamma kita jadi tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan itu mungkin akarnya ada 3 akar kebaikan atau bisa juga hanya 2 akar kebaikan saja. But for the one who can do together with the knowledge, like that person, during the moment before he pass away, if this object is arise again and if he pass away again, so for his future life, he will reborn as Tihetuka person. Maka bagi orang yang banyak melakukan perbuatan baik dengan 3 akar kebaikan, Tihetuka, dan juga demikian ketika masa dia meninggal, hal itu tetap dia lakukan, maka dia akan dilahirkan kembali sebagai suatu person atau individu yang memiliki 3 akar kebaikan, Tihetuka. But but for the one now who cannot, in whose kusala, do not wisdom, for that types of the person, when the mind moment before he pass away, if that object is arise again, he will reborn maybe in the human realms or deva realms as Dvihetuka person, 2-rooted person. Sedangkan bagi orang yang pada saat hidupnya banyak melakukan kebaikan tapi hanya 2 akar, Dvihetuka, karena melaksanakannya tanpa kebijaksanaan, dan seandainya itu demikian di saat kematian dia juga, maka saat dia dilahirkan kembali, dia akan dilahirkan menjadi manusia atau dewa dengan kualitas kebajikan 2 akar tadi. But it is, I explain not detail, as in roughly. But detail, cause and effect is I can explain in the karma portion furthermore. Saat ini Bante menerangkan masalah Dvihetukan dan Tihetuka ini tidak terlalu rinci, karena nanti Bante akan menerangkannya lebih rinci dalam bab tentang karma. But for the one who attain the jhana and who attain the mega and phala must have knowledge. So because of this, that types of kusala, vipaka and kriya, 3 together is we can say 3 good-rooted consciousness. Sedangkan bagi orang yang sudah bisa mencapai rupa jana, arupa jana maupun maga dan pala, itu semua kesadaran pikirannya pasti mengandung kebijaksanaan. Jadi itu pasti Tihetuka. Although I want to explain very wide and very deep, according to the time, the time we get is so short. So short means only 14 days, So because of this, mostly I'm trying to explain you to be practical way, and I only point out very beautiful and most useful way for you. Most beautiful means I do not want to mention the other thing is not important for you. I do not want to say like that. I only want to say it is will be beautiful and can use for present daily life. Like that, only like that point I can point out. Karena memang untuk pengajaran Abhidhamma ini waktu kita itu terbatas, maka di sini Bante memang hanya bisa menyaring, berusaha menyampaikan hal-hal yang dipertimbangkan sebagai hal terbaik yang memang nantinya bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. But now you already do Samma Ditti, great right view kusala. Dan saat ini Bante bilang kita semua dalam kesadaran pikiran kita sudah muncul cara pandang yang benar, yang cukup baik, yang berupa maha kusala cita.
So because of this, for later, your hope is will be fulfilled. Hope, if you, as long as you want to know more deeper and deeper, you can learn. And also, I think because of your kusala and because of your hope, I think our Burmese bhikkhu or Burmese nun or your Indonesian brother or bhikkhu, I think can teach you later on, I think. Bante menyampaikan jika kita menginginkan belajar lebih banyak lagi, berharap demikian, mudah-mudahan itu akan terpenuhi dikarenakan kesadaran-kesadaran pikiran yang sudah mulai timbul pada pikiran kita dan mungkin dan mungkin bisa belajar pada biku atau sayale yang baik itu yang dari Myanmar atau Burma misalnya, atau mungkin juga dari biku atau sayale dari Indonesia sendiri. And maybe you yourself will be a Abhidhamma teacher, maybe later on. I think if you try, why not? Yeah. So. Bahkan Bante menyampaikan mungkin kita di sini ini nanti bisa menjadi pengajar Abhidhamma juga. Kenapa kita tidak mencobanya? At that time, I think we can change the whole our Indonesian country to become very nice country. Yeah? Pada saat itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengubah masyarakat di Indonesia ini ke arah yang lebih baik. If you all are Abhidhamma teacher, okay. Sehingga Indonesia menjadi negara yang hebat jika memang kita semua di sini mau menjadi pengajar Abhidhamma. So may stop now, but I want to give one teachings of the Buddha. Lord Buddha says, Sabha Danan Dhamma Danan Jinati. In every donation, Dhamma donation is so supreme. Sebagai penutup Dhamma Talk ini, Bante menyampaikan pesan dari Sang Buddha bahwa dari semua jenis dana yang ada, dana berupa Dhamma adalah dana yang paling unggul. Okay, may you be free from suffer, even from the small suffer of the body and mental, up to the great suffer of the rounds of rebirth. May you be free so soon. Sadhu, sadhu, sadhu. Or maybe I learn Indonesian language. I will learn Indonesia, you should learn Pali, or you should learn Abhidhamma more.